Ustaz. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum Ustaz. Ana ingin Waalaikumsalam. bertanya, apakah sah apakah sah tawaf kita jika bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan jika selesai tawaf wada kita berfoto di sana, tetap sah umroh maupun hajinya? Na'am, barakallahu fikum. Ya, hibati fillah. Mungkin nanti kita perlu kajian yang lebih mendalam ya tentang syarat-syarat tawaf ya. Apa saja atau pelaksanaan yang lebih detail tentang tata cara tawaf dan sa'i agar kita yang berangkat itu ya bisa sempurna ibadah kita. Kalau bicara sunnah-sunnah itu penting untuk meraih pahala yang paling banyak. Kalau pertanyaannya apakah bersentuhan dengan yang lain, dengan lelaki ya, bagi wanita itu membatalkan tawafnya, maka masalah ini berkaitan dengan pembatal wudhu. Di dalam madhab Syafi'i, bersentuhan itu memang membatalkan wudhu. Ketika menyentuh lawan jenis, itu membatalkan wudhu. Sengaja nggak sengaja ya batal wudhunya. Kalau dia menyentuh dengan tidak sengaja ataupun sengaja, maka batal wudhunya. Tapi ini pendapat madhab Syafi'i. Anda lihat pendapat yang lebih kuat? Enggak. Tidak membatalkan wudhu. Rasul SAW cerita Aisyah pernah mencium salah satu istrinya. Kemudian beliau berangkat sholat. Tanpa beliau berwudhu lagi. Kemudian Nabi SAW pernah sholat malam dicari sama Aisyah. Karena nggak ada lampunya. Dicari sama Aisyah. Dikepegang kaki Nabi SAW. Tersentuh kaki Nabi SAW dengan Aisyah. Dan itu Nabi tidak kemudian ambil wudhu. Adapun firman Allah yang mengatakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh wanita, yang ini merupakan dalil yang sangat kuat sebenarnya yang dijadikan sandaran oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, bahwasanya menyentuh itu termasuk membatalkan wudhu. Para ulama yang lainnya mengatakan maksud ayat itu bukan menyentuh biasa tapi jima, atau menyentuh yang dengan syahwat. Sehingga yang menyentuh tanpa syahwat, yang menyentuh tanpa sengaja apalagi, maka wudhunya tidak batal. Sehingga tawafnya tetap sah. Terkadang di beberapa jemaah itu kalau berangkat haji ada yang pindah madhab. Mereka melihat karena memang kondisinya sulit untuk tidak bersentuhan ya. Akhirnya mereka pindah madhab agar wudhunya tetap sah. Namun yang rajih sejatinya tidak membatalkan wudhu. Sehingga tawafnya pun tidak batal, dia lanjutkan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi masalahnya memang ada khilaf di antara para ulama. Adapun berkaitan dengan foto di sana jamaah, kita ini hampir di semua momentum selalu foto. Kalau mungkin foto urusan dunia, ya urusan dunia. Tapi urusan ibadah, kita sedang melaksanakan ibadah. Kenapa harus difoto? Bukankah seharusnya kita itu menyembunyikan amalan kita? Kecuali ada pendidikan di sana yang hendak kita bicarakan. Tapi kalau kita sedang, karena sampai ada jemaah itu yang sedang sholat ya, foto anak. Sedang sholat, kenapa? Lagi doa, foto anak ya, anak mau doa. Kadang-kala ada yang ceritanya Syekh, ini bohong doanya jemaah. Jadi dia itu Ka'bah di belakang dia pura-pura angkat tangan, sekedar apa kalau action, sekedar action aja dia. Udah. Nggak ada doa dia. Jadi kalau dibicarakan riya itu dia bukan berdoa, malah bohong dia ketika dalam foto tersebut. Kalau dia benar-benar beribadah, ya ditakutkan ada unsur riya di sana, unsur pamer. Padahal ibadah itu seharusnya dia sembunyikan. Maka kalau dikatakan apakah sah, ya tetap sah tawafnya, umrohnya sah.
tapi berusaha untuk menghindari hal-hal yang kurang berguna. Hadza wallahu a'lam bishawab. Mungkin kita masuk ke pertanyaan